namanya sekarang PPKM masih berlanjut terus-terusan kan Kak. Jadi kita punya halangan lah sedikit-sedikit untuk berkembang lebihnya. Jadi ada PPKM jadi tersendak kayak gitu. Ketika mau terbang ditarik lagi. Mau terbang ditarik lagi. Ya, terutama kamu yang makanya sabar deh. Banyak-banyak sabar. Kalau PPKM terus berlanjut ya ini tarik napas aja. Dapur masih ngebul. Nggak sampai makan Indomie lagi yang sampai melar. Masih makan Indomie sih masih. Sampai melar enggak. Kalau melar enggak. Tapi alhamdulillah masih hidup ternyata saya. Kayaknya kemarin hampir hampir gila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Hamid di channel saya yang ya lumayan makin hari makin tambah kece ini. Dan kekecehan saya bertambah lagi karena kehadiran bintang tamu yang mensupport saya di awal-awal podcast ini berdiri. Sambut saja Sena. Halo. Apa kabar Sena? Baik banget. Alhamdulillah udah lama kamu nggak ketemu. Lama banget. Lama ketemu dan studio ini udah berubah ya? Berubah banget. Dulu kemarin masih polos ya Kak. Sekarang Polos. udah cantik. Ya kita berdandan berkemas biar kemudian berubah menyambut Sena yang makin hari makin cantik. Terima kasih. Jadi malu kan. Jadi kan sengaja kita kan kemarin waktu pas habis Sena kemudian kita berbenah gitu kan. Berbenah karena respon teman-teman lumayan bagus. Ini sudah saya investasiin lumayan, sekarang video lighting sudah berubah. Dulu kan masih 2 pakai yang Alhamdulillah. Terus kemudian ada pernak-pernik dikit-dikit. Cantik kan jadinya. Cantik. Imbang lah untuk nemenin Sena. Kacau. Sena serius. Saya tuh video ini saya dedikasikan khusus buat Sena karena pengen update apa kabar Sena. Jadi Baik ini menjadi tema besarnya. Jadi baik banget. Baik banget atau banget. Banget aja sih. Karena masih banyak kurangnya sebenarnya kan. Namanya sekarang PPKM masih berlanjut terus-terusan kan Kak. Jadi kita punya halangan lah sedikit-sedikit untuk berkembang lebihnya. Jadi ada PPKM jadi tersendak kayak gitu. Ketika mau terbang ditarik lagi. Mau terbang ditarik lagi. Ya, terutama kamu yang makanya sabar deh. Banyak-banyak sabar. Kalau PPKM terus berlanjut ya ini tarik napas aja. Tarik napas. Gitu. Aduh, mau gimana lagi ya kan? Kok masih diatur-atur. Bisa gimana lagi nih? Mesti putar otak lagi nih kayak gitu. Dari kemarin emang udah putar otak apa putar apa? Badan juga. Putar otak, putar badan, putar semuanya nih kayak Kak. Harus diputar-putar semuanya. Tapi alhamdulillah masih hidup ternyata saya. Kayaknya kemarin hampir hampir gila. Iya waktu kamu tanya Kak kita ngopi-ngopi yuk gitu. Kayaknya kenapa mau gila gitu. Oh ya udah culik saya bilang gitu. Hampir gila. Kita ngobrol gitu. Hampir karena gila. Ketemu di podcast ini jadi imun tersendiri bagi sebagian orang gitu. Karena ya bagaimanapun kalau yang sudah pernah hadir pasti kangen ke sini untuk datang lagi. Pengen di depan ngobrol-ngobrol gitu kan. Pengen ditanya-tanya. Tapi nggak pakai nangis ya hari ini. Enggak. Harus ceria. Karena kan ingin mengabarkan kegembiraan aku ya. Aku baik-baik aja. Baik-baik aja. Oh, dan yang terpenting udah wujudnya sekarang masih hidup ternyata. Wujudnya masih hidup, alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah masih hidup, gak jadi gila. Gimana anak suami gimana, sehat? Anak suami ada di rumah karena kasihan kan kalau dibawa ke sini kayak gitu. Kemarin kan ada yang jagain, sekarang nggak ada. Jadi tinggal dulu ya sebentar. Kerja dulu. Kerja nggak? Tapi masih yang sama suaminya masih lah. Jadi mau gimana gitu? Dikira mau ganti suami, ampun. Jangan sampai. Cinta banget soalnya. Iya. Ampun dia. Masih cinta banget ya. Ini udah berapa lama deh berarti dari video itu mungkin sekitar tambah kalau kemarin 1 tahun sekarang 1,5 tahun ya? Ya hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Oh masih cinta banget ya? Cinta banget. Enggak berkurang masih? Enggak. Enggaknya gitu. Gitu. Mikirnya traveling.
Biasanya di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu godaannya kalau ibu rumah tangga, bukan ibu rumah tangga, keluarga itu kapal udah mulai agak oleng-oleng. Ya itulah Kak, namanya ke rumah tangga kan ya nggak mungkin akan terus baik-baik aja. Pasti banyak problemnya. Ya alhamdulillah pas sekarang problemnya masih bisa dipecahin. Piring apa yang dipecahin itu? Nggak tahu apa yang dipecahin. Masih bisa ada solusinya lah alhamdulillahnya. Jadi kita masih baik-baik aja alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Berkembangnya ya alhamdulillah, mikirnya sekarang semoga akan terus tetap bersama walaupun apapun yang terjadi. Amin. Karena bukan godaannya, ujiannya luar biasa. Kalian nikah di masa pandemi dan pandeminya panjang. Kira mungkin tadinya sebulan 2 bulan udah selesai kan? Ini sekarang udah hampir 2 tahun. Gila, sampai sini aja. Kiranya kayaknya 2 bulan 3 bulan akan landing udah selesai gitu kan. Kita udah beda nih rezekinya. Sekarang masih gini. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya nggak seret-seret banget lah kalau air tuh. Masih tetap bisa ngalir. Masih bisa ngalir, alhamdulillah gitu. Dapur masih ngebul. Nggak sampai makan Indomie lagi yang sampai melar. Masih makan Indomie sih masih. Sampai melar enggak. Kalau melar enggak. Tragedi yang melar enggak ya? Tragedi melar enggak. Kalau Indomie masih. Masih Indomie, masih telur dadar. Ya masih hidup sederhana aja sih. Sama kita. Tergantung dompet. Dompet siapa tuh? Dompet kita. Oh iya. Mesti hidup tuh ya tergantung dompet. Jangan kebanyakan gaya, nggak baik. Iya. Anak gimana, sehat tuh? Alhamdulillah sehat, makin lucu. Umur berapa 8 sekarang? bulan. 8 bulan ya? Udah bisa apa aja? Udah bisa berdiri, bisa ngerangkak, udah tahu. Enggak. Udah tahu mamahnya, udah tahu papahnya. Ya makin gede makin bisa ngelihat perkembangannya dia lah. Makin lucu alhamdulillahnya. Jadi semangat aku ya dia lah. Oh dia ya. Dianya anak aku maksudnya. Oh iya. Bukan yang lain. Oh iya. Dikirain dianya yang mana gitu kan. Enggak. Anak. Iya. Alhamdulillah aku setia sama suami aku. Ya luar biasa. Keren. Iya. Kayak gitu lah. Oh, jadi alhamdulillah bertahan ya. Bertahan. Alhamdulillah. Coba bertahan. Ampun dah ini mah. Aduh. Ya capek lah Kak. PPKM tuh benar-benar mengacaukan semuanya. Sampai imunisasi aja itu dihalang karena PPKM. Nggak ngerti lah, jadi harganya jadi naik. Imunisasi kan biasanya aku di puskesmas. Karena di puskesmas ngantrinya lama kan, kita ke bidan lah. Jadi naik harganya loh. Iya. Nggak ngerti karena PPKM atau gimana naik harganya. Biasanya nggak segitu, entah dia beda apa gimana. Jadi pas PPKM bingung juga kan, aduh ini harusnya buat masak malah buat imunisasi semua nih. Yaudah nggak apa-apa, yang penting anak aku sehat. Masih imunisasi rutin. Oh iya yang kayak BCG segala macam kan umur-umur itu kan? Iya umur bayi lah. Kayak gitu masih rutin, harus rutin. Gitu. Iya. Dan aktivitas sekarang apa aja selain ngurus bayi? Jualan lah tetap. Oh jualan tetap. Tetap iya. Itu harus. Update-nya jualan tetap. Masih jual brownies, masih nerima orderan nasi box buat Jumat Berkah atau buat yang disalurin ke pesantren atau panti kayak gitu kan. Masih jualan-jualan aja sih. Kalau nggak gitu ya suami kasihan kan, kita nggak ada yang bantu. Maksudnya sebagai istri kan segimana mungkin kita bisa bantu ya. Kita bisa bantu ya sebisa mungkin lah. Istri bisa bantu suami. Kita nggak diem aja jadinya. Aku mana bisa diem aja. Orang geratalan gitu ya. Geratakan aku tuh pengennya apa pengennya gitu ya. pengen apa ya, mesti yang ngasilin uang apa ya, mikir keras. Jualan lagi ya gitulah. Sempat ikut-ikoyan gitu kan? Ikut tapi gak menang-menang nih. Arif Muhammad menangin gue lah. Ikut-ikoyan. Kak saya gak ngerti apa tuh ikoyan. Saya sampai searching ikoyan. Oh ini cuma ada know itu. Tapi rezeki mana ada yang tahu Kak itu. Itu sama aja kayak kuis. Kalau zaman-zaman dulu itu ada kuis di TV, apa di produk-produk iklan di radio gitu kan.
coach ikut yang banyak-banyak segala macam, hampir mirip. Cuman karena sekarang eranya sosmed gitu ya, eranya YouTube segala macam, modelnya kayak gitu. Dan rupanya banyak juga yang mengundi nasib di situ. Iya, seru tuh aku baca-bacain. Wow, ternyata ada yang lebih-lebih dari di bawah aku ternyata. Alhamdulillah sekarang aku masih bersyukur lah. Masih punya keluarga yang sangat-sangat romantis, mendekap, hangat. Iya, luar biasa. Yang itu yang membuat kamu tumbuh kembang biak. berkembang biak terus. Jadi efeknya PPKM terus kemudian ya ini. Jadi kalau bagi yang belum tahu video sebelumnya, jadi Sena ini nikah di masa pandemi. Jadi nikah di masa pandemi, kemudian tahu kan kalau udah berkeluarga di masa pandemi, yang keluarga lama aja guncangnya nggak luar biasa, ini yang baru nikah gitu. Kayak diobok-obok gitu. Kayak lotre diaduk-aduk gitu kan. Makanya saya bilang, Sen, gabung lagi update ini. Seberapa goncang kamu itu di PPKM masih ini? Tetap kayak gini sih. Saya belum terlalu guncang banget. Alhamdulillah. Karena jualan itu masih bisa terbantu dari jualan ini. Sama ada usaha-usaha kecil-kecilan lah kan. Kecil-kecilan apa? Iya, suami aku kan apa aja dibikin. Oh iya betul, dia punya kemampuan untuk di save segala macam. Iya. Karena di bartender kan sebelumnya. Sampai kemarin kita nggak punya uang, terus tetangga aku bilang, "Duh, gue mau beli nasi goreng nih." Gue juga mau makan nih, bikin apa ya katanya? Ya bikinlah kau nasi goreng, ntar aku beli. Akhirnya aku bikin nasi goreng. Dibeli sama dia. Dibeli sama dia. Akhirnya kita punya uang kayak gitu. Buka lapak aja di situ. Nah terus akhirnya kita mikir kan, ini apa yang dibutuhin sama orang di sini ya? Aku gitu. Siapin. Sementara orang-orang di sini tuh pada GoFood atau apa gitu kan, pada malas masak nih kayak, jadi kita jual ayam bakar aja yuk. Aku jual ayam bakar taliwang. Di situ ada tetanggaku yang terusan repeat order. Oh ternyata ini layak untuk dikonsumsi karena emang enak banget, itu suami aku yang bikin. Oh enak juga ya. Enak banget, ayam bakar taliwang banget. Terus coba nanti kirim ke rumahnya. Siap. 1 ekor, 2 ekor, 3, 4, 5. Mantap. Terus sampai jadi di repeat order terus kan. Aku bilang, wah ini berarti bagus nih, mesti orang-orang pada mau gitu kan. Akhirnya udah gitu jual lagi terus jual sate taichan kayak gitu kan. Terus akhirnya tapi tragedi tuh tadi sate taichan kamu. Iya maaf, bisa kakak itu kalau bintang 1 0, gitu. Bayangin lama banget, mohon maaf aja nih. Aku udah nih gini cerita gini ya. Ini aku klarifikasi sate taichan terlama. Itu jadi sate taichan. Jadi gini. Aku kan di kontrakan itu cuma bertiga. Aku, suami aku dan baby ya kan? Nah baby aku nih bangun gak mau tidur selama kita manggang. Jadi aku prepare lah sama suami aku. Kakak bayangin aja itu 70 tusuk. Lu gak siap ada orderan sebanyak itu waktu itu. Iya, karena kan biasanya cuma kalau tetangga-tetangga doang kan, karena nggak kesampaian sampai 7 gitu, sampai 7 porsi gitu kan. Biasanya kan aku selalu ready stock kan. Ini kurang 3 waktu itu kan. Akhirnya kita belilah lagi ya kan, beli lagi lah kita. Terus kita ini lagi, kita tusuk lagi. Aduh ini keburu gak keburu, ini panggang aja dulu yang ini gitu kan. Pang ini sambil ini, jadi yang udah itu dipanggang, yang satu masih nusukin, tinggal manggang lagi. Jadi keburu lah tuh pikir aku kan. Lah kok udah jam segini aja cepet banget ya, aku bilang gitu. Aduh gimana nih, aku bilang gitu. Aku bilang gimana ya. Udah dia panik. Kontrakan aku kecil banget kak, kecil banget, cuma sekotak ini tapi dibagi 3. Aduh gimana ya, aku bilang gitu. Udah dia nangis mulu baby, bingung tuh aku. Udahlah gimana itu, inilah kita ini aja deh, ngomong sama Kamit. Ya sabar gitu kan, lagi dipanggang. Akhirnya udah tuh, aduh udah panik sepanik-paniknya karena gak enak juga kan. Kakak bilangnya kan buat malam. Ini apa jam 10, maaf aja apa jam 10. Jadi order jam 3, jam 4 kalau gak salah. Jam 5. Jam 4 lah, jam 4. Jam 5. Sen, kan jualan, kamu jualan itu. Ya oke, saya beli. Ready gak? Ready.
buat malam ini ready. Oke. Saya pesan 7 porsi saya bilang gitu. Kita lagi kumpul itu di rumah. Lagi malam lebaran ketupat, ya. Iya. Malam ketupat. Lagi ngerebus ketupat. Lagi ngerebus ketupat dengan teman-teman, dengan pasukan gitu ya. Sekalian orang rumah jadi pesan. Jadi order jam 5, jam 4, ingat gue jam 4 itu. Jam 4 jam 5, terhidang itu jam 10 malam, kurang ajar sama gitu. Kita udah lapar banget. Karena itu tahu kayak gitu makan ketupat gua. Karena panggangannya kan cukupnya cuma 10 9. Jadi kita ganti-gantian kan mesti bakarnya. Bukan yang dagang sate yang besar itu sate ayam yang arang yang sepanjang itu bisa kita jejer semua. Enggak kan. Ya maaf. Aku sampai ya Allah gimana nih Bi, aku bilang gitu kan. Kak Hamid pasti marah banget nih kita nyampe. Mana lupa lagi rumahnya yang mana nyasar ya kan. Aduh, aku bilang, ih udah lama nih gue gak ke rumahnya, gue lupa. Aku bilang gitu, udah kita muter-muter, mana ya. Jadi lamanya dia nyari alamat, bakarnya, kurang ajar, mau pesan lagi macam itu. Tapi ya kejualan ada bayi emang agak susah, susah banget karena aku ngerjain, suami ngerjain, bayi nggak ada yang ngurusin, terus dia nangis bingung juga gitu. Yang gue kebayang waktu itu, gue senyum-senyum marah-marah itu ke istri itu. Ini Sena ini paling jangan-jangan nggak siap untuk order banyak, saya bilang gitu kan, nggak siap banget macam. Dipikirnya cuman untuk 3 porsi, iya, karena kan aku kemarin ready-nya tuh 4, ready-nya kan 3-4 lah, gitu. Buat harian. Ini tiba-tiba Jack 7 kayak gimana nih Bi? Udah kasihkan. Gini kita nggak ada duit nih katanya gitu kan. Sikat katanya. Yaudah. Jadi lu beli lagi sisanya kata gitu. Udah. Ya gitulah Kak, susah nyari uang ternyata kayak gitu deg-degan banget. Karena kita bermain dengan waktu. Karena kan kalau kakak yang bukan kakak yang beli mungkin udah ya di blacklist. Udah di blacklist. Enggak ya, saya masih order lagi. Repeat order. Harusnya Kak biar dapur aku tetap ngebul. Iya, karena saya support teman-teman yang punya greget, tidak berpangku tangan, tidak mengeluh. Tidak mengeluh sama sekali. Dan sampai sekarang kamu itu selama kenal sama saya belum pernah minta duit ke saya, tapi minta kerjaan ya, minta jualan iya. Dan itu yang saya salut gitu. Banyak orang kan cuma ngeluh gitu kan, bisanya meminta segala macam. Itu bagi saya hal yang luar biasa dari kamu gitu. Dan itu juga patut dicontoh di yang lain. Makanya saya tetap walaupun itu mengecewakan, sebel, lapar, karena memang betul-betul lapar. Saya ada riwayat mah. Oh iya. Ada tapi nggak sampai. Enggak kan? Saya isi ganjel, tapi kan ketupat saya udah matang saat itu. Udah matang dari yang sore. Saya ketupat saya lebih banyak dari itu. Karena itu saya buat teman-teman karyawan warung segala macam, saya itu 120 ketupat saya rebus pakai yang besar itu ya, rutin kan. Maaf ya Kak. Jadi tragedi ketupat sate taichan. Mana udah dingin pasti kan? Dingin. Karena jalanannya jauh. Karena kalau saya sih karena itu kayak kita berharap sesuatu enak, tiba-tiba sudah anti klimaks. Kayak lu berharap sesuatu dari orang, berharap perhatian, lu tunggu-tunggu, tiba-tiba lu ketika putus asa tiba-tiba datang. Ya, gitulah rasanya. Kira-kira itu yang terjadi. Tapi enak kan? Tragedi. Saya menikmatin karena menghargai kamu walaupun dengan kesebelan. Tapi aku rasa itu agak kering dan dingin pasti. Iya, kalau teman-teman aku juga aku anterin saya taichan itu sampai di rumah dia diangetin karena dia tahu perjalanan aku ke rumah dia tuh agak jauh kayak gitu. Aku nganterin ke sini di Savia BSD saya taichan. Sampai di rumah diangetin lagi sama dia. Kalau kita mana sempet. Iya sih, udah lapar. Mana banyak banget. Aduh, aku bilang nyari nasi juga aku. Karena kan Magicom aku ya keluarga mini ya kan Kak. Magicom jadi kecil, nggak cukup untuk 7 porsi. Akhirnya udahlah beli aja nasinya, kita beli nasinya. Udah beli yang kecil-kecil di tukang nasi uduk ya kan. Terus nasi uduknya nggak mau coba beli nasi doang,
4 biji aja ya katanya. Lah aku bilang ya kan saya beli Bu nasinya, aku bilang gitu kan. Bu cepetan Bu, mau ditungguin orang nih. 4 aja dia bisanya 4 soalnya ini masih banyak. Ya udah deh 4 aku bilang. Malah gendong anak ya kan sambil marah-marah, kan sebel gak sih Kak? Ternyata usahanya kayak gitu gitu loh. Dan drama itu lu laluin terus. Iya gitu. Harus. Suka aku drama-drama. Biar ada ceritanya ntar. Iya. Aku tuh mesti banget cerita sama anak aku nanti. Iya, betul. Nih, gua dulu waktu hamil lu tuh gue pernah tidur nggak ada kasurnya. Gue pernah makan cuma pakai Indomie. Gue pernah ngamen pas lagi hamil. Anak aku mesti tahu kayaknya. Betul. Wah, perjuangannya demi cinta itu kacau banget. Kakak nggak tahu kan aku pernah ngamen pas aku lagi hamil. Di mana? Dari bundaran tahu ke pasar kita. Pasar kita sampai ke Reni, jalan kaki. Serius? Pas lagi hamil. Jangan lu pakai masker nggak? Enggak, kan itu belum disuruh pakai masker banget. Terus apa sih hamil aku belum terlalu gede, aku pakai kaos. Makan. Iya cepet-cepet banget itu. Saya agak inget ada perempuan dengan 2-3 orang ya? Enggak, aku cuma berdua sama suami aku. Berdua doang. Nah terus iya udah dapat nih cek ya kan. Terus buka itu isi duit ya. Lah cuma segini Bi. Terus tadi pada ngasih berapa ya? Paling gope 1.000 kali ya, aku bilang gitu. Ya terus gimana nih kita makan? Ya udah kita makan seadanya uang ini aja. Ya udahlah. Dapat berapa waktu itu? 13.000 beli nasi goreng dari pasar kita ke Reni cuma dapat 13.000. Reni sampai di mananya tuh? Itu tahu kan jajan-jajanan yang banyak banget itu. Habis itu bakso PWD, tahu bakso PWD? Muter balik ke arah yang cuci steam yang lampu merah. Tahu ya ke arah Gaplek. Ke arah Gaplek yang tanjakan. Habis itu kita balik lagi ke sana pasar kita. Jalan kaki. Serius? Iya, jalan kaki. Sampai aku begini. Akhirnya aku capek kan. Lu ngamen di kafe aja lah kan lebih banyak gitu. Ini kan mepet Kak keadaannya. Kita cuma punya gitar. Ya kan? Bingung tuh. Kita ngamen aja kali ya Bi, kata aku bilang gitu. Kamu yakin? Kata suami aku. Iya gak apa, aku bisa kok. Pas tengah-tengah jalan mau pulang, capek juga ya, aku bilang gitu kan. Tapi berhenti dulu, kaki aku kram. Berapa ya? 6 bulan ya kayaknya. Abis itu langsung flek pendarahan, kram, karena kan kosan aku dulu naik tangganya muter, capek juga mungkin kan, habis jalan kayak gitu, naik tangga turun tangga, kira udahlah, sama aku malah nggak kerja ya kan, bingung tuh, habis itu aku sakit perut, semua segala macem, dapat uang langsung USG, pertama kali USG, itu baru bisa pertama kali USG. Akhirnya sampai flek yang abis mobil itu. Jauh banget Kak jalanannya. Ya jauh lah. Iya. Itu dikumpul-kumpulin mungkin 2 kilo lebih, 3 kilo mungkin. Aku sampai mikir, gue pernah lo ngamen kayak, ya ampun gue segini ya banget berarti ya nyari duit sama suami aku. Lu kenapa nggak mangkal di restoran-restoran yang banyak? Karena kan itu keadaannya mepet. Iya, mepet di hari itu. Karena banyak kan yang kayak gitu, apalagi suara cakep kan. Karena nggak nyangka sampai kita di hari itu nggak ada uang sepeser pun. Ayo udah kita ngamen aja lah, yuk aku bilang. Ya ampun, diliatin orang, ya ditengok orang kanan kiri, bingung kali ya ini orang hamil tapi ngambil, kasihan juga mungkin kata dia. Tapi tenang Sen, asal lu itu ikhlas ngejalanin itu, lu akan sampai akan luar biasa. Karena pas itu, siapapun banyak yang ngalamin itu. Karena aku mikirnya, kalau aku mikirnya ya gue butuh makan. Kalau aku tuh, kalau aku mikirnya gue butuh makan. Kalau gue ngelakuin, gue nggak makan, gue kasihan anak aku kan, mikirnya gitu kemarin pas hamil. Sekarang pun sama mikirnya gitu, apalagi sekarang aku ASI Kak, jadi apa yang aku makan anak aku isep kan. Betul. Anak aku nutrisinya, jadi kalau aku setiap hari makan mie, aku suka ngeluh juga ke suami aku. Duh gue tiap hari makan mie, aku itu enggak deh, gue nggak mau lo aja. Tapi karena lapar, jadi gue mau gitu. Jadi suka kepikiran nutrisi ke anak gimana ya. Insya Allah anak nggak kenapa-napa lah, yang penting sehat lah. Soalnya dia gemuk banget kan aslinya. Lebih bagus ketimbang mie, sebetulnya lebih bagus masak nasi pakai tempe, proteinnya lebih bagus. Karena kan mikirnya gini Kak, itu mie aja dikasih gitu, maksudnya bukan kita yang beli gitu. Mumpung ada mie nih, yang ada aja deh kita masak kayak gitu, mikirnya aku.
cuma kepikiran nutrisi yang gue makan ke anak gue gimana ya. Cuma sekarang kepikiran kayak gitu kalau lagi makan yang nggak bergizi gitu. Makanya sekali aku makan di rumah mertua, makan aja terus. Mumpung ya kan, selama ada yang masakin, selama makanan yang bisa aku makan enak ya kan, makan nambah aku. Gue kebayang itu karena gue juga pernah ngalamin begitu dulu saat masih kuliah gitu. Ada temen yang udah berkeluarga, kebetulan dia PNS, gue numpang makan di situ, makan banyak-banyak. Iya kan, makan banyak-banyak ya kan. Minta pokoknya mau ini mau itu, udahlah enak, itu ada di depan mata, tinggal dimakan. Betul. Gitu. Enak banget. Itu buat tabungan. Karena kan pikiran, duh kemarin gue makannya Indomie, telur dadar, udah ke belakang ini depan gue enak nih, makan aja terus menambah. Gitu. Tapi nggak pernah sampai ngambil lagi gitu. Nggak sekarang sih alhamdulillah. Jualan aja. Jualan aja. Apalagi dengan suami banyak potensi. Jualan. Tinggal bagaimana spare-nya makin banyak orang tahu. Iya. Dimainin di sosial. Semoga aja masuk ke GoFood, pengennya sih bikin ghost kitchen kayak gitu, tapi belum kesampai-sampai nih karena modalnya belum ada ya kan. Terus gimana cara si GoFoodnya biar nyampe ke kita tuh, kita belum ada peralatan yang ready kayak gitu Kak. Peralatannya belum apa sih namanya? Belum mencukupi gitu. Masih kayak seporsi, 2 porsi, 3 porsi kayak gitu. Kalau itu kan emang butuhnya kayak ya kulkas untuk ada kulkas ada ya. Karena jadi gini, yang nggak mempunyai tuh kayak dapur aku kan kecil, ngap gitu kan. Nah, bakar ayam 1, 2, 3, 4 masih bisa. Gitu. Tapi jadi itu kos-kosan apa petakan? Jadi gimana ya? Jadi tuh kontrakan 20 pintu Kak. 20 pintu atas bawah. Jadi bawah 10, atas 10. Di pagar. Luas berapa? Luasnya segini. Kamarnya nih setengahnya nih kamarnya. Kamarnya setengahnya ini langsung ke dapur. Ada dapur, ada kamar mandi, ruang tamu. Ada ruang tamu. Jadi masuk petakannya. Jadi masuk ke ruang tamu sama kamar mandi, belok kayak gini kamar. Jadi kamarnya emang ada petakan lagi. Tapi kalau dilihatnya cuma sepetak. Karena dibagi 2 ada tembok kayak gitu kan. Jadi kelihatannya ada kamarnya. Kamarnya nggak ada pintu. Iya. Petakan. Cuma sepetak doang. Sepetak tapi ada dua ruangan. Ada teras ya? Ada teras di belakangnya. Oh, belakang. Balkon kayak gitu. Kan aku di atas. Kalau di bawah nggak ada. Buat jemur kayak gitu-gitu. Jadi kayak tinggal di apartemen. Menghayalnya apartemen lah ya. Menghayal aku apartemen aja. Padahal mah ya kontrakan. Itu cara Jitu untuk menikmati hidup. Membahagiakan diri. Itu. Mesti halunya mesti bener-bener tinggi tercapai gitu. Jadi kita bahagia aja udah mikirnya. Yang penting enak, gue hidup enak di apartemen kayak gitu. Ada kasur ya kan, ada kipas angin. Dengan suami tercinta, pasti. Anak yang paling imut gitu. Pasti. Udah bahagia lah sebenarnya. Alhamdulillah. Tapi ya kalau dipikir-pikirnya ada kurangnya, ada lebihnya. Ya kurangnya ya cuma itu kan. Kalau masalah ekonomi mah kan nggak ada udahnya kan Kak. Kalau ngomongin masalah ekonomi nggak ada udahnya. Ya gimana kitanya aja mau berusaha apa enggak. Gitu. Dan sampai saat ini Sena tetap berusaha. Berusaha lah. Berusaha terus, jualan aja terus. Tapi jangan sampai ada tragedi Sate Taichan. Sate Taichan yang lama banget nyampenya itu. 3 jam loh, ya Allah maaf ya Kang. Lebih. Coba hitung aja loh. Dari jam 5, jam 4 hitungan gua, hitungan lu lah jam 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setengah 10 aku nyampe. Setengah 10 aku nyampe di rumah kakak. Lu udah setengah 10, lu gimana nih? Kamit. Ke Mbak Asri udah datang. Cek. Lama banget Sen. Ya maaf Mbak, aku bilang jauh. Aku bilang aduh, udah gak enak nih dalam hati aku. Aduh gak apa lah udah. Tapi so far baik ya kabar Sena. Baik. Seperti senyumnya ini. Iya, sangat-sangat baik. Harus baik Kak. Hidup tuh emang harus positif vibes. Iya betul. Harus positif. Karena di luar sana banyak yang mengeluh, banyak yang harus berkaca dengan Sena sedramatis ini gitu hidupnya. Tapi tetap bahagia. Banyak yang percaya. Banyak kan yang percaya. Oh, emang kayak gitu ya loh. Mungkin nggak semuanya tahu, tapi jangan sampai orang-orang tahu kayak gini sebenarnya. Aku pengennya orang-orang nggak tahu lah aku di dalamnya kayak gimana. Tapi gitu. Saya ajak ini bukan dalam mau menertawakan hidup kamu, tapi banyak orang yang sebetulnya lebih baik dari kamu gitu kan. Tapi mereka itu udah mengutuk kayak merasa paling
hancur hidupnya gitu-gitu. Tapi nggak optimis gitu-gitu. Kamu masih tetap optimis. Nekat saat pandemi segala macam. Modalnya cuma nekat. Kalau nggak nekat ya nggak hidup. Sekarang ya. Sekarang motonya gitu. Kalau nggak nekat nggak hidup. Sebisa mungkin lah. Cari uang. Betul. Buat anak. Untung anak nggak nyusu Kak. Nyusunya nggak susu formula ya kan. Duh kalau nggak kebayang susu formula mahalnya kayak apa sekarang. Untungnya ASI. Betul. Masa-masa fase dialamin gitu. Gue juga pernah dulu juga masih dikontrakan, anak pertama juga masih dikontrakan waktu itu. Iya masa-masa mungkin nanti kan aku di 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan ya udah kayak Kak Amit ya. Amin. Ya amin. Udah sukses. Amin. Setidaknya jadi pengusaha lah. Iya harus. Sebenarnya sih aku udah sekarang udah jadi pengusaha jualan ya kan. Aku jadi bos. Bos dapur. Jadi owner Sena Kitchen. Iya, mantap. Sena Kitchen. Berawal kan dari yang kecil-kecil dulu. Walaupun pesen sate 5 jam nggak nyampe. Malu banget sih ya. Malu jadinya. Parah banget itu sih, itu terkacau. Itu bener kalau orang nilainya udah nggak nyampe 1 itu Kak, nggak nyampe 1 bintang. Kasian banget sih. Kasian banget. Makanya gue kemarin ketika order lagi kan buat yayasan kan yang berapa pertama itu 150 paket ngaco. Pertama tuh 75, tapi aku bikinnya 100. Betul. Terus yang kedua kemarin tapi 75. Kan gue tambahin akhirnya kan 100. Iya. Dan sekarang 75. Repeat order. Itu jadi total udah berapa? 175. Nanti 1000. Amin. Totalnya. Nyari duitnya dulu. Amin. Jadi tapi alhamdulillah nggak ada keluhan sih. Nyampenya on time kan? On time banget. Sampai aku datang tuh masih pada sholat kan. Jadi yang nerima itu yang ustazahnya yang nerima. Makanya tadi aku mau foto-fotoin anak-anak pada makan kan. Tapi karena aku pikirin anak aku di rumah takutnya bangun atau gimana kan, di rumah mertua nggak ada susu. Jadi udahlah aku titip aja. Aku bilang nanti titip aja ya Bu fotonya. Aku sempat bilang kayak gitu. Emang nggak tahu deh tuh kakaknya minta apa dikirim. Enggak, mereka rutin kan. Udah, gitu. Itu udah langganan saja. Ada berapa tempat saya juga kan dikirim. Ya boleh tuh berapa tepatnya. Ya amin. Ya semoga aja rezekinya selalu lancar. Amin. Yang terpenting nanti dicoba deh sate taliwang. Taliwangnya itu ayam bakar taliwang. Buat Asman. jadi mungkin itu saja teman-teman semua. Video singkat kita, bukan singkat sih, lumayan juga ini waktunya. Tapi yang jelas gini, pembelajarannya dari Sena ini. Kalau dulu saya melihat Sena itu masih sama dari yang dulu, tetap berapi-api walaupun sempat ngamen segala macam. Tapi memang sekarang nggak boleh nangis, kita harus ketawa. Kemarin emang refleks aja karena ngomongin anak kan. Iya. Sekarang enggak. Dan nggak nyanyi juga ya. Enggak. Karena nggak di AdSense juga kemarin itu parah soalnya. Suruh dipotong, repot juga mau potong. Gak usah lah udah. Jadi yang terpenting gitu maksudnya, siapapun di luar sana yang mengalami titik terendah gitu, menengoklah kanan ke kiri gitu, jangan kemudian mengutuk bahwa merasa dirinya paling jatuh. Cara yang sederhana adalah ketika kita jatuh, ngelihat yang lebih jatuh lagi, bahwa banyak yang lebih jatuh dari kita, banyak yang jadi dan ketika itu terjadi maka kita nggak begitu mengutuk diri. Siapapun pernah melakukannya, siapapun pernah tidak makan segala macam, yang dialamin Sena, saya pun gitu mengalami itu. Saya cerita kepada teman-teman, waktu anak saya pertama, ujian di keluarga memang anak pertama. Sometimes saya pernah untuk pempes saja nggak ada, untuk pempes saja nggak ada. Jadi pempes yang dipakai itu sudah ada kotorannya gitu ya. Anak saya Kenzi gitu, emak saya sampai bilang, Mit, ini Kenzi ini pempesnya udah penuh, udah sekarang udah beli pempes. Saya bilang, ntar mak, saya bilang gitu.
Saya cari-cari itu lemari yang kos-kosan kan, yang resleting gitu, yang dari plastik itu saya cari satu-satu di dompet, di saku, kadang ada terselip segala macam, nggak nemu. Mak saya bilang, "Mit, ini Kenzi nangis, kasihan." Saya bilang, "Mak, nggak ngelihat itu, saya tuh nyari pempes nggak ketemu sampai sekarang, nyari duit nggak ketemu." Saya bilang, "Utang warung udah penuh, saya nggak ada duit," saya bilang gitu. Emak saya kemudian nangis, saya pun nangis, saya minta maaf karena marah gitu. Tapi ya itulah hidup. Sekarang alhamdulillah gitu kan, cukup semuanya, banyak berlimpah. Makanya siapapun yang jatuh seperti halnya Sena, cerialah, karena kita nggak tahu masa depan seperti apa. Iya, bangkitlah gitu. Siapa tahu, saya yakin Sena ini akan jadi orang besar nantinya. Harus. Jiwa entrepreneurnya tinggi gitu. Dulu saya sempat pengen ajak bisnis bareng segala macam, cuman ya pandemi ya. Tapi bisa sebelum pandemi ya. Iya, 2 tahun kemudian lah bisa tuh terrealisir. Tahun depan lah, tahun depan. Saat ekonomi bangkit. Jadi itu saja teman-teman semua. Video kita update dari Sena. Apa kabar Sena? Apa kabar Sena? Itu akan jadi judul. Iya. Apa kabar Sena? Itu saja teman-teman semua. Ya bagi yang baru gabung di channel kita, monggo gabung dengan kemudian di subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, dan jangan lupa like and share. Kita akan hadirkan Sena-Sena yang lain yang menginspirasi. Asik. Siap. Pokoknya yang heboh lah gitu. Kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Sena.